Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat aku dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oh ya, buat sahabat aku dimanapun berada yang saat ini menjalani Natal Hari Raya Nyepi ya. Semoga semua kesejahteraan dilimpahkan buat sahabat aku semuanya dimanapun berada, tak terkecuali. Oke, masih bersama aku di sini di General Reading ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Ini request dari sahabat kita ya, tapi semoga bisa mewakili pertanyaan yang ada di hati sahabat juga ya. Oke, masih ya, tetap fokus. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan manfaat. Kalau yang tidak bermanfaat jangan diambil aja, buang aja jauh-jauh. Yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik ditambah lebih baik ya. Oke. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Mungkin nggak kira-kira ya? Buat yang request video ini semoga berkenan. Silahkan sahabat semua request, Des aku mau judul ini, silahkan kirim di komen atau di WhatsApp ya. Artinya kalau request judul itu bukan personal reading ya, kadang-kadang ada yang salah ya. Personal reading sendiri, personal reading adalah intinya energi antara kamu dan dia dan tidak dipublikasikan. Tetapi kalau request judul artinya dipublikasikan, hanya kamu mengirimkan sebuah tema atau judul atau pertanyaan dari hati kamu sendiri, itu ingin mempertanyakan apa, seperti itu ya. Oke, insya Allah satu persatu akan realisasikan menjadi sebuah video dengan prediksi menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya ya. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semua. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Ya, mungkinkah gitu ya. The runner, berlari atau pelari. Kamu diibaratkan di sini sebagai the runner. Ingin mencapai sebuah tujuan dalam sebuah percintaan atau hubungan. Berlarilah kalau kamu yakin. Ya, berlarilah kalau kamu siap menerima segala resiko. Tentunya di sini dalam tanda strip atas itu apa ya namanya? Tanda kutip hubungan kalian, ya. Seperti itu. Song-song lah ya. Runner independent relationship, kebebasan dalam sebuah hubungan, ya. Untuk apa? Sesuatu yang kamu jalin, apalagi yang dinamakan hubungan percintaan atau pacaran, itu harus ada endingnya kemana gitu. Kalau nggak ada ending, mending temenan aja, ya enggak. Jangan menjalin asmara. Kalau asmara atau percintaan itu lebih fokus ke tujuan. Kalau tidak ada tujuan, hanya sekedar untuk fun-funan aja, mending kamu berteman. Dan dalam hubungan sendiri itu dibutuhkan kedewasaan. Kalau kamu belum dewasa atau dia belum dewasa, jangan menjalin sebuah hubungan percintaan. Jadikan hubungan itu sebuah tujuan. Berteman tujuannya untuk menjadi soulmate, saling sharing-sharing, ya kan. Kalau kamu sudah menginjak ke level lebih tinggi lagi, yaitu percintaan, artinya kalian harus dewasa. Karena hubungan dalam percintaan itu cuma tidak sebatas senang-senang, suka-suka, tetapi harus ada tujuan. Tanyakan dia, sebetulnya tujuan hubungan ini mau kemana? Kalau kamu memang ingin menikah dengan dia, artinya kamu arahkan dia, kamu pandu dia bahwa kamu mencari seorang pasangan untuk sehidup semati atau paling tidak untuk pernikahan, bukan untuk sekedar fun-funan. Kamu kasih clue ya.
Di sini kamu pemain ya, tapi bisa vice versa, ini bisa terbolak-balik. Ya. Ajak bicara tentang bagaimana kamu kedepannya dengan hubungan ini. Dan kamu harus mengetahui ya, karakter seseorang serius atau tidak, itu terlihat di saat kamu membicarakan tentang keseriusan. Kalau kamu membicarakan tentang keseriusan kok dia mengalihkan pembicaraan ke yang lain, artinya dia bukan atau tidak serius. Itu lebih baik kamu mengantisipasi untuk suatu saat untuk meninggalkan kalau tidak ada perubahan. Seperti itu. Diandes kalau diajak ngobrol tentang pernikahan atau tujuan daripada pacaran ini atau hubungan ini, dia selalu mengatakan begini, Des. Masih terlalu dekat. Nah, masalahnya begini ya. Pihak feminim, wanita itu dikejar deadline. Buang-buang waktu percuma itu tidak berguna. Ya, kenapa? Karena ibadah seorang wanita itu diantaranya adalah pernikahan, di mana dia meleburkan diri ya dengan segala keinginannya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan menjadi seorang partner. Kalau dia sudah mengatakan, kita bicara tentang dia maskulin, kamu feminim ya. Dia sudah mengalihkan pembicaraan, lebih baik kamu lebih untuk mengantisipasi daripada hubungan ini. Kamu kasih waktu beberapa waktu, bulan atau ya. Tapi aku cinta dia. Itu lain waktu, lain lubuk lain ya. Begini, kalau kamu mencintai dia, sekarang kamu mempertanyakan tentang hubungan ini yang sudah terjalin berapa tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Jawabannya tidak ada, lebih baik mundur. Pelan-pelan masih ada dia yang lebih baik. Seorang cinta itu tidak akan pernah berkilah atau tidak pernah merasa keberatan untuk membicarakan masa depan. Tidak harus menikah besok pagi, tidak. Paling tidak mengatakan, aku sanggup, waktunya nanti kita pilih yang tepat. Karena kamu juga harus tahu, menikah sendiri tidak cuma sebatas tanda tangan di atas materai, di hadapan KUA atau penghulu, atau di hadapan Allah. Tapi ada tanggung jawab yang harus maskulin tanggung, yaitu sekalinya sudah bertanda tangan di atas materai, mengucapkan ikrar, artinya dia sudah menjadi atau mempunyai tanggung jawab terhadap kamu, terhadap masa depan kalian berdua. Nah, kamu juga harus memberikan waktu buat dia. Ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Kamu di sini pemain ya. Kita berbicara tentang dia. Dan ini adalah kamu. Dan aku sebagai readernya. Karena saya akan membacakan secara subjektif, tidak objektif. Jadi apa yang Gunes lihat, inilah yang harus Gunes bahas ya. Oke. Kalau dia diajak untuk membicarakan hal-hal yang serius, dia lebih mengalihkan ke pembicaraan yang lain, atau seolah-olah dia pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tidak mau tahu, lebih baik kamu berteman saja ya, dan kasih kesempatan dia bangsa 3 bulan 4 bulan. Orang kayak gini cuma buat fun-funan aja, untuk mencari kesenangan dunia, tidak ada kata serius. Kalau dia minta waktu dan beralasan pasti, silahkan kamu menunggu ya, seperti itu. Dia minta waktu 5 tahun. 5 tahun untuk apa? Untuk menjadi lebih sukses. Apakah untuk waktu 5 tahun itu dia menjamin sukses? Godaan daripada seorang pria itu adalah ya, kedudukan, uang, dan wanita. Wanita itu godaan terbesar. Sekarang lagi gak sukses bersama kamu, nanti kalau sukses bisa saja melupakan kamu. Tentu tidak akan bersama kamu, gini intinya. Kalau dia lebih baik dari sekarang, tentu tidak akan memilih kamu. Itu yang jadi patokan ya, seperti itu. Artinya kamu hanya menemani saja. Dia tepati janji. Kamu bisa membaca tepati janji dari mana. Masalahnya 5 tahun itu lama, banyak yang terjadi
Ending dari sebuah hubungan adalah jenuh, bosen, malas, menunggu. The Golden Mirror, ya, The Golden Mirror atau cermin emas, ya, cermin emas, ya. Berkata-kata tentang diri kamu sendiri atau tentang dia sendiri. Aku lebih baik dari yang lain dan aku akan menepati janji, itu hal yang biasa diucapkan oleh seseorang, bukan maskulin saja, bukan feminim saja. Satu sampingan dalam hubungan, yaitu love bombing. Kamu gak mau kan cuma sebagai sampingan setelah dia sukses meninggalkan kamu? Tidak. Kamu harus tegas terhadap pasangan kamu atau pacar kamu itu. Untuk mencari alasan 5 tahun itu adalah seperti alibi, di mana dia tidak mau kehilangan kamu, tetapi dia mencari kehidupan menjadi lebih baik. Dan di saat dia sudah menjadi lebih baik, pilihannya hanya 2, tepati janji untuk kamu atau meninggalkan kamu. Seperti itu. Ada fase kejenuhan dalam sebuah hubungan. Bosan. Tegas ya. Aku cinta banget sama dia. Jangan pernah kamu bucin atau mengatakan perasaan kamu terhadap seseorang yang kamu cinta. Itu akan menjadi sebuah bumerang buat diri kamu sendiri. Dia akan menggunakan atau memanfaatkan perasaan kamu untuk menjadi sebuah parasit, di mana bisa dia nebeng ke kamu alih-alih kamu cinta dan tidak bisa hidup dengan dia, ya kan? Dia akan mempermainkan kamu. Mending flat-flat aja. Gak usah ditampakkan begitu mencolok, atau apalagi kamu mengucapkan dengan kata-kata aku gak bisa hidup tanpa kamu. Nah, gak boleh. Biarin aja berjalan seiring berjalannya waktu. Kalau Gones lebih baik mencintai daripada dicintai. Kenapa? Mencintai itu bisa aja kita udah gak cinta tinggalin aja. Kebetulan kita mencintai dia gak cinta, ya udah kita bisa punya kesempatan ninggalin, nggak nyakitin siapapun, ya kan? Gondes ngomong gampang, ngejalaninnya pelan-pelan, semuanya nggak harus serba instan. Soulmate, soul connection, soul connection, ya. Belahan jiwa. Kalau jodoh ndak kemana. Cintai dia karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. Kamu ingin menikah, kamu ingin bersama dia, berdoa, bermohon, bawa dia dalam doamu, ya. Kalau jawabannya kok tidak menikah, artinya dia tidak baik untuk kamu menurut versi Allah, atau kamu tidak baik buat dia menurut versi Allah. Jadi kalau kita mencintai karena Allah, ikhlas, tidak serba terpaksa dan tidak serba menyesali, ya. Ada soul control. Jangan sampai kamu terkontrol oleh perasaan kamu sendiri. Lepaskan. Ada nggak potensi menikah? Kita akan lihat setelahnya. Adalah kamu pelari. Jadi intinya ada di kamu. Kamu mau bawa kemana hubungan ini? Kalau kamu mencetak hubungan yang bagus, tentu ya pasti orang tidak akan banyak mencari alasan. Tapi kalau kamu tidak baik, bagaimana dia mau menikahi kamu? Semua bersumber kepada kamu. Di sini ada belahan jiwa, ya. Soulmate, saling mencintai, saling melengkapi, dan saling menyayangi, ya. Ada girl talk, seorang atau pembicaraan seorang wanita, seorang gadis, ya. Ini kamu gadis atau enggak? Single parent des, oh ya tidak masalah, yang penting kan wanita gitu ya. Harus berhati-hati dan pastinya tegas, bebas tapi bertanggung jawab.
Katakan dengan tutur kata yang manis, dengan tutur kata yang sopan, yang tutur kata yang bijaksana. Ya, insya Allah akan membuat sebuah dubbing menjadi lebih baik. Itu kayak dubbing gitu ya, kayak dubbing. Kayak dubbing toh, Des. Iya, dubbing. Suara belakang layar itu namanya dubbing. Akan memperhalus, akan memperbagus sebuah hubungan. Gitu loh. Dan juga bisa menjadi dubbing. Ya. Dubbing, tahu kan dubbing? Iya. Penyemangat yang membuat kita itu menjadi kayak dukungan gitu loh. Seperti itu. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Mungkin, tapi semua terletak dari kamu. Kamu di sini adalah pemain. Kalau kamu melihat ada gelagat yang tidak baik bagi dia, untuk dia, dari dia, lepaskan. Tapi kalau kamu kasih waktu, kasihlah waktu. Jangan terlalu lama. 5 tahun itu lama. Alasan apa? Sukses dulu. Apa dengan 5 tahun bisa menjamin sukses? Ya kita tinggalkan aja kalau jodoh enggak kemana. Ya enggak? Ini hubungan lama ya, bisa 6 tahun ke atas. 6 tahun, 6 bulan ke atas. Bisa udah 3 tahun, bisa sudah 5 tahun. Nah, mau nambah lagi 5 tahun lagi. 10 tahun. Ada nggak yang 10 tahun kemudian menikah? Banyak. Tapi itu 10 dari 1 orang. 1 orang dari 10 orang. Impossible. Kemungkinannya kecil. Ya, kamera. Remising keeps six. Ya. Dunia itu tidak ada yang perfect ya, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaannya itu justru terbina dari kalian berdua, ya. Tersusun dari kalian berdua, yang kamu kurang sempurna, dia kurang sempurna, banyak kekurangan, dia mempunyai banyak kelebihan, saling menutupi, saling melengkapi dengan kelebihan masing-masing. Makalah yang dinamakan sebuah hubungan yang sempurna, atau kalau mencari kesempurnaan adalah dari 12 sisi. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi kamu punya kekurangan, dia punya kekurangan, kalian mempunyai sebuah tujuan yang sama, atau tujuan yang searah, ya. Saling melengkapi, saling percaya, saling jujur, saling setia. Nah, itu terbentuklah yang dinamakan kesempurnaan. Ibaratnya kayak kamera gitu. Kamera itu nggak bisa ngeklik langsung sempurna, gambar 100% bagus, sempurna, nggak ada. Ibaratnya seperti kamera, seperti itu. Ya. Oke. Saling menyayangi sudah ada, saling mencintai sudah ada, dan kamu pemainnya di sini. Kamu yang akan membuat sebuah keputusan yes or no. Ya, ada kemungkinan menikah, ada 75%, tetapi 25% itu sebagai kendala. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Ya. Abundance ya, ada di sini ada abundance. Ya, tentang seseorang di mana kamu terlihat seorang yang mandiri, seorang yang notabene kamu itu penyayang, penuh cinta, penuh kasih sayang, tapi cemburuan iya, kepoan iya, cerewet mungkin ya. Tetapi kamu di sini sosok yang dia banggakan, dia bisa terpesona oleh atau membanggakan atau menyukai dengan kemandirian kamu. Nah, tersusunlah di sini ada pemain, ya. Juga di sini ada yang dinamakan tentang sebuah sidas relationship. Jangan sampai hubungan ini menjadi cuma sebuah sampingan hubungan saja, tetapi kamu yang sebagai pemain di sini, pemegang kartu ya. Maksudnya kamu mau lanjut apa mau tidak, mau pisah atau tidak. Tapi dia cuek, cuek belum tentu tidak cinta loh. Orang mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan, dan terlihat di sini ada saling dan saling soul connection, belahan jiwa, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghormati, saling melengkapi. Dan di sini seorang gadis harus berbicara,
ya, harus berbicara, atau seorang wanita harus berbicara, di mana kamu menginginkan tinggal seperti apa sih hubungan ini? Kamu membutuhkan seorang teman atau membutuhkan happy? Apa kamu suka menjadi happy single gitu? Atau kamu memang pingin melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik ya? Seperti itu. Atau kamu hanya butuh teman saja? Nah, ini kamu yang harus berbicara. Di belakang layar pun kamu harus bertutur kata lebih bijaksana tanpa menyakiti hati orang lain. Dan semua kehidupan tidak ada yang sempurna, apalagi hubungan. Hubungan adalah terbentuk dari dua anak manusia yang berbeda jenis, ya. Jadi kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja, sang pemilik. Ya, dan di sini kamu menjalin sebuah hubungan, kalau kamu mempunyai kriteria seseorang yang harus sempurna, nggak ada. Ya, mawas diri aja sih. Kamu sempurna enggak kan? Seperti itu. Kesempurnaan dalam hubungan adalah terdiri dari dua anak manusia. Kalau menjadi percintaan ya anak manusia yang berbeda jenis, di mana saling menyayangi, saling melengkapi, saling jujur dan saling setia. Itu aja sih basicnya, dasar dari sebuah hubungan untuk mencapai kesempurnaan. Saling melengkapi. Dia kurang, dia agak bodoh, kamu kok pintar, kamu tutupin. Dia kurang bijaksana, kamu bijaksana, kamu tutupin. Ya, misalkan gini, dia duitnya cuma 10.000, tetapi butuh duitnya 15.000 untuk jajan kalian berdua. Kamu menutupi atau melengkapi dengan 5.000-nya. Kalian bisa jajan bareng gitu loh. Ketawa deh, boleh ketawa ya. Kita ngasih contoh nggak udah yang muluk-muluk, dia pengen mobil, dia pengen, nggak usah. Dan di sini ada abundance. Kamu adalah wanita yang mandiri. Kamu pasti bisa mengambil sebuah keputusan untuk kedepannya, dan kamu dibanggakan oleh dia. Dia bangga memiliki kamu. Seperti itu. Ya, oke? Sekarang kita akan tegaskan. Kita akan rapikan sebentar. Sepertinya kok tidak pas di layar ya. Nah, biar kita lebih enak melihatnya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Potensi ada. Tapi kembali kepada sang pemilik alam semesta yang berkuasa mewujudkan. Kita berencana, manusia ya, dan Allah menentukan. Jadi libatkan Allah atau libatkan Tuhanmu dalam mengambil langkah atau keputusan hidupmu, dan gunakan selalu intuisi hati. Intuisi hati itu apa sih, Des? Intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Kita akan lihat penegasannya. Dan kamu harus memberikan waktu pada orang atau maskulin, ya kalau kamu feminim yang menonton, untuk memberikan waktu untuk sebuah kebebasan untuk memilih yes or no, menikah atau tidak, karena dia juga punya hak yang sama. Tidak harus dipaksa, karena cinta tidak memaksa dan tidak dipaksakan. Cinta adalah bahagia, ya. Cinta adalah tangis-tangisan yang berkepanjangan, itu namanya toksik. Tetapi kalau menangis sesekali tidak masalah. Cinta itu nyakitin ya, Des. Iya, bisa dibilang begitu. Kalau kamu gak hati-hati, ya. Dia sosok yang bertanggung jawab. Kamu berdiri dengan orang yang sudah mempunyai tanggung jawab juga. Dia seorang pemimpin. Kamu berdiri dengan seorang single parent, tapi ada yang berdiri dengan pasangan orang lain, atau seorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya dia kepala keluarga. Jangan salah paham menurut dia ya, itu kita tegaskan. Jangan sampai terjadi salah paham ya.
Kebahagiaan ada di sini, di hubungan ini. Yang penting kamu jangan salah paham. Jangan suka menyalakan api di atas kompor meledak nanti. Ya. Jalin hubungan sebaik mungkin. Akan ada pembuktian. Akan ada pembuktian dan ada proses. Ya, akan ada terjadi pembuktian seperti yang kamu harapkan, tetapi ada proses. Semuanya ada proses. Makan pun ada proses. Mau tidur pun ada proses. Apalagi hubungan. Jadi kamu harus bersabar. Ya, ada keberanian untuk melangkah ke depan. Potensi menikah ada. Ya. Bersatu ada. Tapi tetap kembali pada Sang Pemilik alam semesta. Karena kuasanya ada di tangannya. Kita berdoa, bermohon, selalu membawa dia dalam doa kita, insya Allah. Ya, karena Allah lebih tahu ya, mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Seandainya nanti tidak, ini bukan ranah kamu, kamu merasa, ini separuh ranah aku, tetapi kok nanti endingnya nggak terjadi pernikahan. Kundes nggak pernah bilang kamu akan menikah, tapi ada potensi untuk ke arah sana. Semua kembali pada kalian berdua. Dan pada kamu terutama ya. Libatkan Allahmu, Tuhanmu dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Dan cintai dia karena Allah. Seandainya nanti tidak terjadi pernikahan karena ini tidak terlihat, cuma ada potensi saja. Kamu menjadi lebih ikhlas. Mungkin Allah lebih mungkin kamu tidak baik untuk dia dan mungkin dia tidak baik untuk kamu. Allah Maha tahu. Jadi serahkan semua cintamu pada Allah, kasih sayangmu, rezekinya, permintaannya, apapun itu harapannya, serahkan pada Allah, sandarkan pada Allah. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Ada potensi untuk menikah karena di sini terlibat saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Ya. Melengkapi satu sama lain. Saling membanggakan satu sama lain, tetapi ada potensi menikah, tetapi tidak dalam tanda kutip menikah itu tidak, baru ada potensi. Kembali semuanya kamu yang merawat, kamu yang menjaga, dan kamu yang menjalani. Ya, serahkan semua pada Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Cinta sejati itu adanya pada kamu, pada Allah. Selebihnya hanyalah bonus. Kalau kamu sampai menikah sama orang ini artinya bonus buat kamu. Mungkin dia lebih baik atau mungkin dia baik buat kamu dan kamu baik untuk dia. Maka Allah mempersatukan. Kalau sampai terpisah artinya kamu banyak pembelajaran didapat dari hubungan ini. Seperti itu, ya. Oke, di sini ada energi Gemini. Ya. Ada energi Capricorn. Juga ada energi Aries. Ada energi Libra. Ya. Ada energi Libra. Ada energi Gemini ya. Ada energi Cancer. Dan ada energi Virgo. Oke. Jadi itu ya, kamu harus tetap optimis, berdoa, bermohon, tetapi tetap menyerahkan semua harapan kamu, menyandarkan sebuah keinginan kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada potensi untuk menikah ya dalam hubungan ini. Oke, Gondes sekarang akan men-shuffle pesan untuk kamu versi Gondes. Kirimkan energi kamu untuk aku agar aku bisa mendapatkan pesan untuk kamu. Oke. Fokus ya. Tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap positive thinking yang pasti, dan bersyukur dalam segala keadaan. Tetap menjadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik, dan bermohon, bersandar, ya, menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kamu berusaha. Karena manusia berencana, Allah yang menentukan. Jangan memakai topeng. Berkatalah kalau kamu cinta, berkata cinta.
Tuluskah kamu mencintainya? Pertanyaan ini untuk kamu dan kamu yang akan menjawabnya. Cinta boleh, bodoh jangan. Ya. Paham ya maksudnya? Bersyukurlah dalam segala keadaan, wajib itu. Bersyukur dalam segala keadaan. Karena Allah menyukai orang yang selalu bersyukur. Beribadahlah, bersedekahlah. Amin. Itu adalah sebuah rentetan daripada ibadah kita ya. Tidak akan miskin kita bersedekah ya. Dengan bersedekah kita tidak akan miskin. Dan dengan menimbun harta kita tidak akan kaya dan tenang. Jadi jalani sebagai umat amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu yang pasti yang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Ya. Tetap berserah diri pada Sang Pemilik alam semesta. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan pernah dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ini adalah clue saja. Ya, selebihnya kamu yang akan menjalani, akan merawatnya, ya, dan akan memeliharanya hubungan ini dan kemudian serahkan pada Sang Pemilik. Mau dibawa hubungan ini kemana? Yang pasti kamu sudah berusaha yang terbaik dalam hubungan ini. Oke? Kiranya cukup ya, tetap optimis, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kesehatan itu penting sekali, itu inti daripada kita menjalani aktivitas. Ya, oke. Ada kesalahan milik Godes Mendestara tentang hati dan jiwa dan kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.